الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kharaja ilal masjid, beliau keluar menuju Masjid Nabawi. Fawajada Mu'adzan, maka beliau ketemu dengan Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu inda qabri Nabi, di dekat kubur Nabi, inda qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabki, beliau menangis. Yabki, beliau menangis. Sahabat Nabi menangis di dekat kubur Nabi. Faqal, maka Sayyidina Umar mengatakan, ma yubkika, perkara apakah yang menyebabkan kamu nangis? Qal, beliau menjawab, hadithun, perkara yang menyebabkan aku nangis adalah sebuah hadis. Sami'tuhu, yang aku telah mendengarnya, mir Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, al yasiru, yang sedikit, minar riya'i, dari pengen dilihat orang. Minar riya'i, dari sifat riya', yaitu pengen dilihat orang. Amal bukan murni karena Allah, tapi sekelumit pengen diperhatikan orang. Syirkun adalah merupakan menyekutukan Tuhan. Ini diantara maknanya hadis ini, wallahu alam. Orang yang amal karena Allahnya 99% umpamanya, terus sekelumit biar dimuliakan orang, biar digubris orang, itu bagian dari amalan yang mengandung dosa. Kalau semata-mata karena makhluk, ya jelas itu tidak diterima oleh Allah total. Kalau sekelumit campuran dikit pengen pamer pada makhluk, itu gimana? Diancam oleh Nabi, itu adalah juga bagian dari menyekutukan Allah. Masa kamu amal kepada Allah, kamu campur dengan minta perhatian dari selain Allah. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ar-riya syirkun khafi. Riya itu adalah bagian dari syirik yang tersembunyi, bagian dari akidah yang enggak benar ketika seseorang mengerjakan amal. Maka tidak sampai merusakkan iman sampai perlu syahadat, tetapi itu adalah bagian dari yang bahaya, bisa menyebabkan kalau enggak ditahan-tahan untuk dihilangkan, menyebabkan orang itu jadi enggak ikhlas, akhirnya amalannya tidak diterima oleh Allah, akhirnya seperti orang yang diceritakan dalam banyak hadis, 3 orang yang dalam puncak amal, mereka bertiga diperintahkan untuk masuk neraka, dipahami oleh banyak ulama itu adalah neraka yang kekal abadi. Nah, ini amalan kalau dicampur dengan sedikit riya masih diterima apa tidak? Ya, zahirnya tidak.
Kita ngikut pendapat yang hati-hati aja, akhirnya tidak. Amalan itu bagikan susu. Kalau kecampuran kotoran walaupun dikit kan jadi susunya nggak laku. Wallahu a'lam. Maka amalan itu harus dikerjakan dengan mengulang-ulang tauhid yang murni. Selain Allah itu hakikatnya tidak ada. Selain Allah itu tidak punya apa-apa. Selain Allah itu tidak layak untuk diharap. Maka orang yang beramal dicampuri dengan perhatian dari selain Allah, itu orang yang tauhidnya ada masalah. Dia ini salah. Makin dalam bahaya besar, bisa dia capek-capek amal tapi nggak ada pahalanya. Wa man 'ada auliya Allah, dan barang siapa memusuhi para wali-wali Allah, faqad barazallaha bil muharabah, maka sungguh dia telah menantang Allah. Baraza ini menantang terang-terangan di antara artinya. Bil muharabati untuk perang, dia nantang Allah terang-terangan, nantang perang. Lah wali Allah itu siapa? Yang kriteria yang pasti lulusnya jadi walinya Allah adalah orang yang iman, yang bertakwa, yang mengumpulkan antara iman dan amal. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang iman dan mereka bertakwa. Kemudian hati-hatinya lagi, wali Allah yang terendah adalah setiap orang yang membawa iman, membawa kalimah la ilaha illallah dengan mengimaninya walaupun selemah-lemahnya iman. Itu adalah bagian dari walinya Allah. Karena Allah tidak akan menitipkan kalimatnya ini kepada musuh-musuhnya. Yang membawa kalimat ini adalah saudara kita, yang membawa kalimat ini adalah telah membawa kunci surga, asalkan kalimat ini dia bawa sampai melewati kematian. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul abrar, mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Al-atqiya, yang takwa, yang mengamalkan perintah menjauhi larangan. Al-akhfiya, yang mereka tidak dikenal, orang-orang yang terselubung, tersembunyi. Maka ini seperti Sa'id bin Abi Waqqas, kalau kondang saya sudah biasa kondang, saya pengen dapat fadilahnya tidak kondang. Maka beliau di akhir umurnya uzlah sampai wafat dalam kondisi uzlah. Masya Allah. Maka kalau orang itu amal agama, di depan, di tengah, di belakang, dikenal nggak dikenal, itu sudah sukses. Kalau orang memang takdirnya dikenal, walaupun dia usaha sembunyi, ya akan terkenal. Kalau orang takdirnya nggak dikenal, wes usaha buat macam-macam acara, tetap aja nggak ada yang tertarik. Maka kasihan orang yang amal bukan karena Allah itu kasihan. Berharap pada makhluk, yang makhluk itu nggak bisa buat apa-apa. Yang posisinya maksimalnya tertingginya ya tetap aja makhluk, diatur oleh Allah. Alladzina, yaitu mereka adalah orang-orang in ghabu lam yuftaqadu. Kalau mereka tidak hadir, lam yuftaqadu, maka mereka tidak dicari. Kenapa ya si fulan nggak hadir? Kenapa si fulan nggak hadir? Jadi kalau mereka nggak hadir pun nggak ada yang merasa dirugikan. Wa in hadaru lam yu'rafu, kalau mereka hadir mereka tidak dikenal. Qulubuhum masabihud duja, hati-hati mereka adalah lampu-lampu yang menerangi kegelapan. Di hatinya itu isinya hidayah yang begitu terang, sampai kegelapan itu dengan sebab hidayah yang mereka bawa itu menjadi terterangi. Duja ini jamaknya dujiyah. Dujiyatun, dujiyatani, duja.
sebagaimana pujiannya sebagian ulama kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasyafat duja bi jamalihi balaghal ula bi kamalihi kasyafat duja bi jamalihi sallu alaihi wa alihi. Beliau telah sampai tempat tertinggi dengan sebab kesempurnaannya. Kasyafat duja bi jamalihi, beliau telah menyingkap kegelapan dengan kegantengannya. Sallu alaihi wa alihi, berselawatlah kalian kepada beliau dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yakhrujuna, mereka keluar min kulli ghabra, dari setiap tempat yang terbuat dari tanah. Tempatnya itu sederhana, miskin, mudlimatin yang gelap, enggak ada yang lampunya. Rumahnya sederhana, gelap lagi, enggak ada lampunya. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahih wa la illata lahu, dan tidak ada penyakitnya hadis ini. Jadi ukuran kesuksesan itu ya amal agama itu. Kalau orang sudah amal agama, ahli kebaikan, ahli ketakwaan, tidak dikenali oleh mayoritas orang, ini justru bagian dari wali-wali Allah yang mastur, yang disukai oleh Allah. Masya Allah. Maka kita ini amal jangan untuk mencari ketenaran. Begitu pula kata para ulama, jangan untuk mencari ketidakterkenalan, karena dua-duanya itu bukan target. Dua-duanya itu sudah kaitannya dengan takdir masing-masing. Kalau orang itu amal karena pengen terkenal, ya riya lagi. Kalau nggak pengen terkenal, juga ada pengen yang bukan selain ridhonya Allah. Nggak pengen terkenal itu juga bagian dari makhluknya Allah. Yang benar bagaimana? Yang karena Allah. Terkenal bukan target, nggak dikenal juga bukan target. Targetnya ridhonya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Maulaya salli wa sallim